Bud. Yes. Pembahasan kita hari ini adalah kembali lagi mengenai penyakit jantung. Oke. Kenapa kita harus bahas penyakit jantung maksud gue? Karena lu skill yang lain kurang ya? Bukan. Jadi kemarin tuh gue baru dengar mitosnya kayak gini. Tapi memang ini udah sering gue dengar juga gitu. Oke. Bahwa tangan suka basah karena keringetan itu tandanya orang punya penyakit jantung. Gue setuju. Karena waktu gue punya waktu gue punya ada keluarga yang kena penyakit jantung, dia habis cuci tangan. Jadi waktu dia cuci tangan terus dia jatuh, ternyata dia kena penyakit jantung. Jadi gue setuju tuh. Tangan basah itu melambangkan gejala penyakit jantung. Mungkin karena relate di keluarga gue. Mungkin dia juga relate gitu. Jangan-jangan emang lu skillnya nggak nyampe aja, jadi lu nggak bisa ngerti itu konteksnya. Kan, aduh, ini yang namanya edukasi dari nol gitu. Ya, gue siapin mental dulu lah. Gimana ya? Nah, begitu gue disuggest topik ini, gue langsung kepikiran tuh soalnya, Bud. Hah, kenapa? Ketek tuh kan sering basah. Bukan. Dia itu tangan, telapak tangan, bukan ketek maksudnya. Lu nggak bisa menyamakan dua itu. Beda itu ya. Oh gitu. Tapi berarti lu gak menolak ya dikatain ketek tuh basah ya? Ya kadang-kadang basah juga. Gimana ya soal mitosnya? Oke, sebenarnya gini Bud. Jadi pada orang yang saat itu ya terkena serangan jantung, salah satu tandanya itu memang keluar keringat dingin. Oke. Karena itu memang ada aktivasi dari sistem sarafnya. Oke. Terus. Nah, makanya kadang-kadang para dokter nih, kalau misalnya ada pasien datang, keluhannya seperti penyakit jantung. Jadi kan kadang-kadang bisa jantung, bisa lambung. Yeah. Kita tahu ya. Nah, pasien ceritanya gini. Terus pas diperiksa ternyata badan pasien tuh basah kuyup karena ada keringat dingin. Oke. Kita tanya, kita cek pasiennya juga nggak ada demam. Nah, ini biasanya hampir pasti mengarahkan pasien itu adalah ke diagnosa penyakit jantung. I see. Oke. Gitu. Tapi telapak tangan yang suka berkeringat itu, yang terus-terusan ya, tertanda seseorang punya penyakit jantung. Beda konteksnya. Itu memang genetika atau apa tuh ya? Nah, gue bahas satu-satu. Jadi kalau misalnya telapak tangan yang suka berkeringat, itu biasanya kembali lagi ada dua faktornya. Bisa aja karena aktivasi sistem sarafnya tadi yang suka berlebihan. Misalnya orang yang gampang grogi, tegang, Iya. Nah, ya kan? Contohnya gini, pada saat lu mau perform di depan panggung, pada saat mau pidato, bagi orang yang nggak terbiasa, tangannya pasti basah. Iya, betul. Karena dia, ya kan? Nah, itu karena aktivasi sistem sarafnya, gitu. Okay. Yang kedua, memang ada abnormal atau kelainan pada kelenjar keringatnya. Oke. Nah, itu biasanya menyebabkan jadi keringat itu lebih banyak yang keluar. Nah, dan tidak terbatas pada telapak tangan aja. Biasanya bisa di daerah telapak tangan, bisa di daerah ketiak. Itu juga biasa sama. Kondisi itu. Terus. Kondisi itu kita sebut namanya adalah hyperhidrosis. Keluar keringat yang berlebihan. Nah, kalau misal pada konteks penyakit jantung, penyakit jantung itu terjadi pada saat serangannya aja. Jadi orang itu biasanya nggak ada masalah. Dia nggak gampang keringetan. Mungkin juga karena memang nggak fine aja gitu, nggak ada keluhan seperti itu. Tapi pada saat serangan, barulah keluar keringat dingin yang banyak. Itu baru bedanya. Gitu. Ya, tapi kan maksud gue gini. Kan waktu dia kena serangan jantung kan, begitu kena dia pingsan atau sesak atau something dadanya gitu kan. Maksudnya gejala tangannya basah itu pada saat serangan terus berjalan terus-menerus atau sebelum serangannya gitu. Maksudnya ketika udah jatuh kan ya percuma juga dong, indikasi tangannya jadi orangnya udah terkapar gitu. Maksud gue gitu pertanyaannya. Oh, iya. Nah, nggak semua serangan jantung itu langsung bikin pasiennya nggak sadar. Oke. Gitu. Waktu itu kita udah pernah bahas ya, pertolongan pertama pada orang dengan jantung berhenti ya. Tapi yang perlu diingat, tidak semua serangan jantung menyebabkan henti jantung.
I see, betul. Gitu. Jadi bisa aja nih orangnya datang serangan jantung tuh, jadi yang tadi lu bilang dadanya sakit, dadanya nyeri gitu. Tapi dia masih sadar, masih bisa bicara gitu. Pas kita periksa lebih lanjut ternyata benar ada serangan jantung. Nah, yang basah itu terjadi bersamaan. Jadi biasanya begitu dadanya terasa nyeri, rasa nggak enak, langsung keluar keringat dingin secara bersamaan juga. Oh, I see. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya berarti udah pasti dipastikan kemungkinan salah ya. Misalnya ada orang nih ke dokter, dia nggak ada apa-apa, nggak ada riwayatnya, mungkin turunannya juga enggak, tapi tangannya sering berkeringat. Dia bilang, dok, coba dicek deh, apakah saya kena serangan jantung, apakah saya punya penyakit jantung? Berarti harusnya tidak relate tuh. Kalau orang tiba-tiba datang tanpa ada gejala apapun ya, hanya tangannya sering keringat aja. Iya dong? Iya. Nah, kalau misalnya kondisi kayak gitu, berarti balik lagi ke yang tadi gue sebut. Kemungkinan itu adalah hiperhidrosis. Gitu. I see. Oke. Tapi nggak dipungkiri lu karena gue musisi, jadi banyak punya teman-teman pianis suka perform. Lu kalau suka lihat orang konser, di pianonya tuh ada sapu tangan selalu. Abis dia perform dia pasti dia lap dulu semua supaya, karena kan pasti dia mungkin ada nggak enak, jadi dia butuh tangannya biar nggak licin dan segala macam. Itu kan banyak terjadi gitu. Jadi gue belum ngerti namanya hyperhidrosis apa tadi? Hyperhidrosis. I see. Oke. Jadi mengeluarkan kenapa? Gantian dong gue yang mau nanya. Gitu. Lu kan musisi juga ya, Bud? Kok gak pernah perform sih? Iya, karena nggak laku aja. Tapi nggak usah dibahas di sini dong. Jangan, kan gue nih punya studio nih. Ceritanya kan gue musisi, maksud gue. Jadi lo jangan gitu. Makanya background gue selalu nggak pernah gue blur, karena ini kan musisi banget. Jangan dibahas di sini lah, kan jadi nggak enak gue. Tapi soal gini, maksud gue soal gue baru tahu berarti memang itu kondisi psikologis yang nyata ya. Hyperhidrosis itu kondisi yang lumrah dan bukan sebuah penyakit, memang kondisi yang normal terjadi gitu ya. Dan biasanya Yan hanya di telapak tangan sama di ketiak gitu ya. Ya, paling banyak lokasinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu bilang bukan penyakit, kalau misalnya jatuhnya sudah mengganggu aktivitas harian, jadinya adalah penyakit juga. I see. Oke. Tapi iya dong. Jadi pokoknya definisi kalau misalnya sesuatu itu menjadi penyakit adalah kalau misalnya itu sudah mengganggu keseharian. Makanya Adrian ini penyakit buat gue. Karena kan mengganggu keseharian gue. Lagi santai-santai kita mesti rekaman. Ya kecuali kalau gue sakit konsultasi gratis ya. Mungkin gue jadi penyakitnya dia. Enggak. Gue aja. Lain kali kalau di luar jadwal rekaman, nomor gue blok aja lah. Enggak, tapi gue mau nanya ini sebetulnya. Kondisi hyperhidrosis itu kan terjadi secara psikologis, betul nggak? Maksud gue gini, orang pertama kali perform, tangannya basah. Tapi kalau dia sering kan, otomatis akan nggak se-nervous biasanya. Berarti kan itu sifatnya lebih ke psikologis kan? Bukan penyakit, misalnya apalah gitu maksudnya. Ya kan? Ya, itu bisa, Bud. Tapi ada juga orang yang ternyata secara psikologis dia nggak nervous. Oh, I see. Jadi dia biasa-biasa aja gitu, tapi tiba-tiba kondisi tangannya bisa basah sendiri. Nah, itu yang tadi gue bilang, bisa jadi karena aktivasi sarafnya yang sebenarnya nggak dibutuhkan gitu loh. Memang dia nggak nervous kok gitu. Atau kelenjarnya yang over, yang terlalu banyak, yang produksinya terlalu banyak juga. Nah, makanya di sana itu kita sudah bilang ini kayaknya masuknya adalah suatu kelainan. Itu pengobatannya pakai obat atau terapi apa gitu kalau orang didiagnosa hyperhidrosis gitu? Biasanya diperlukan pemeriksaan dulu, Bud. Jadi kalau misalnya ternyata aktivasi sarafnya nih yang ternyata memang berlebihan, bisa kita berikan obat untuk mengatasi sistemnya. Oh, I see. Berarti bisa ada obatnya ya. Oke. Bisa. Terus selain itu, kalau misalnya ternyata dengan obat-obatan nggak efektif, kadang-kadang sih kalau misalnya pada kondisi yang benar-benar ekstrim itu bisa juga dilakukan tindakan operasi. Tapi sebenarnya sejujurnya masih jarang dilakukan sampai tindakan se-ekstrim itu. I see. Biasanya kalau udah ganggu banget pakai obat kali gitu ya. Nah, gue tuh sebetulnya ada yang nggak. Jadi gini ya, ada yang gue syukuri sebetulnya hyperhidrosis itu kan terutama pada tangan sama ketiak. Maksudnya, lu bayangin ya kalau itu muncul di kaki, kemana-mana kayak abis basah-basah hujan-hujan, kan nggak etis dong. Bayangin, misalnya lu lagi jalan gitu ya, kaki lu basah semua, terus masuk rumah, dari mana? Di luar hujan nih, gitu kan nggak mungkin. Jadi
salah satu hal yang gue cukup, wah ternyata untung cuma di tangan ya. Coba di telapak kaki kan, waduh, bahaya juga ya sebenarnya. Bener dong, gue ini cerdas dong. Buat telapak kaki masih nggak masalah, Bud. Coba kalau hiperhidrosisnya terjadi di selangkangan, Bud. Ya, itu lebih berbahaya lagi. Dikira ngompol sepanjang itu. I see, oke. Nah, kita jadi kemana-mana nih. Soal balik lagi ke tadi Dian. Soal tangan basah. Berarti memang pertama mitos kalau dia ke dokter untuk bilang, dok saya minta diperiksa dong, saya kena serangan jantung nih karena tangan saya basah. Berarti kemungkinan itu mitos. Apalagi kalau dia nggak lagi mengalami serangan jantung ya, gitu. Nah yang kedua, dalam kondisi tertentu aktivasi kelenjar itu normal dalam nervous karena sering dialami karena gue musisi mungkin yang lebih sering perform. Mungkin kalau teman-teman kerja di belakang layar, kerja di kantor, mungkin nggak berhubungan langsung gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang perform mungkin sering banget tuh nervous gitu ya, public figure dan segala macam. Mungkin mereka ngalamin. Tapi di luar itu, kalau ternyata kondisinya nggak terjadi apa-apa tapi hyperhidrosis sangat mengganggu, lu bisa konsultasikan ke dokter. Yang pasti saran gue sih jangan yang di depan gue. Karena kan tentu skill-nya berbeda. Knowledge-nya berbeda. Ini kan takutnya nggak sesuai gitu loh. Teman-teman bisa cari dokter lainnya gitu kan maksud gue. Iya dong. Biar teman-teman aman aja. Baru kali ini gue dapat endorse negatif. Pasti gini. Biasanya kayaknya nggak gini-gini banget gitu ya. Ada tambah lagi nggak ya dari lo? Oke. Ada Bu, terakhir. Ya. Jadi selain penyakit jantung, masih ada juga beberapa kondisi penyakit yang menyebabkan kita keluar keringat dingin. Tapi ini nggak hanya pada tangan ya, tapi pada seluruh tubuh. Contohnya, misalnya pada kondisi kita shock. Iya, oke. Shock ini bukan trauma karena kaget ya. Jadi kita suka kasih istilah, ya ampun lu kagetin gue, shock gue gitu. Dan isi tabungan gue gitu. Kayak gitu ya, itu bukan shock, itu kaget gitu. Tapi shock yang gue maksud dalam kondisi ini adalah misalnya pada orang yang dengan tekanan darahnya misalnya turun banget. Contohnya misalnya karena dia pendarahan hebat. Nah, itu bisa nyebabin namanya shock. Terus abis itu ada juga orang yang misalnya pengguna obat-obatan gula. Dan ternyata gulanya jadi sangat rendah banget. Itu juga bisa masuk ke shock hipoglikemik namanya. Nah itu juga bisa menyebabkan keluar keringat dingin. Gitu. I see. Oke. Gitu. Make sense. Jadi memang sebenarnya kondisi keringat dingin itu banyak digunakan para dokter untuk mendiagnosa kondisi yang terjadi pada pasiennya. Dan tidak harus jantung sebetulnya gitu. Cuman karena penyakitnya. Tidak harus jantung. Betul. I see. Cuman buat sobat healthy yang lain jangan takut kalau misalnya tiba-tiba lu keringat dingin, karena seringkali informasinya jadinya adalah waduh keringat dingin berarti asosiasinya sama penyakit, enggak juga gitu. Betul. Kita melihat kondisinya, kita melihat situasinya, dan kita melihat keluhan lainnya. Karena kalau misalnya keringat dingin dengan penyakit yang tadi gue sebutin pasti ada gejala lainnya. Gitu. Nggak mungkin lu cuma datang dengan keringat dingin tok gitu. Iya. Tiba-tiba lu ke dokter karena lu keringat dingin kan. Maksudnya kan bisa aja abis saya larian terus tiba-tiba masuk AC kan jadi keringet tapi dingin kan, bisa gitu sebetulnya. Jadi nggak harus penyakit, bisa aja situasi eksternal yang terjadi gitu. Nggak, gue ngomong ini gini loh ya, maksud gue supaya teman-teman tahu bahwa knowledge itu tuh nggak tinggi-tinggi banget, biar harus direndahin biar sejajar. Maksudnya biar mereka nggak ekspektasi berlebihan gitu loh maksud gue. Iya dong. Nah contoh lain, analogi lain yang gampang deh gitu. Kalau misalnya handphone lu tiba-tiba dicek istri lu gitu kan, kok keringat dingin, nah itu. Nah itu juga bisa tuh. Jadi teman-teman, kita akan terus bawa informasi kesehatan buat teman-teman semua karena banyak banget informasi yang misleading di luar sana, simpang siur, mitos faktanya nggak jelas. Jadi kita coba untuk ngasih informasi buat teman-teman semua. Jadi dukung terus channel kita di HealthyX ID. Kita akan tayang di YouTube dan di podcast di Spotify juga setiap hari Senin dan Kamis. Jadi tungguin kita terus sampai stage episode kita. Sampai jumpa di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.